Headphone ini bisa bikin olahraga kalian makin semangat dengan suara yang oke, tapi datang dengan harga yang affordable. So, ini dia On Point Iron. Yo, what's up Ranut family? Welcome back to Ranut Running Gear Review with Satria Sabto. Di sini kita sudah ada On Point Iron. But first of all, kita mau kasih tahu ke kalian bahwa konten ini adalah konten sponsor dari On Point. Tapi untuk pemakaian, kemudian untuk review, itu tidak ada campur tangan dari brand. Jadi semuanya murni yang gue coba sendiri. Jadi headphone ini adalah headphone bone conduction, yaitu headphone yang suaranya itu keluar dari sini nih, tuh. Ini tuh bone conduction. Kenapa namanya bone conduction? Karena nanti teknologinya itu akan mengeluarkan suara itu yang nempel di tengkorak nih, bagian telinga. Jadi, kenapa dibilang safety features selain daripada untuk dari segi kesehatannya, biar telinga kita tuh gendang telinganya itu lebih aman gitu. Karena kalau pakai sport headphone yang dulu ya, yang ada earplug-nya itu, kadang-kadang karena terlalu keras, jadi itu bisa berisiko untuk gendang telinga kita jadi misalnya luka ataupun bisa sampai pecah juga dalam kasus yang ekstrim gitu. Dan apalagi kalau ada keringat juga itu bisa mengendap kan ke dalam, karena keringatnya yang ke dalam itu akan susah keluar karena dia sudah ada noise cancellation-nya. So fams, apa aja yang bakal kalian dapetin kalau kalian beli On Point Iron ini? Ini boxnya ya, ini boxnya, dan di sini juga udah langsung kelihatan ada dua warna. Jadi warnanya tuh ada warna hitam dan warna grey atau abu-abu. Ini abu-abunya abu-abu terang ya, abu-abu terang. Dan di semua warna mereka itu ada accent oranyenya gini. Dan ini sepertinya salah satu headphone yang mungkin cocok untuk atlet triathlon atau triatlet. Ada renang, ada sepeda, ada lari. Ini udah IP68 ya, jadi udah dust and waterproof. IP68 ini bisa dipakai untuk kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Ini yang gue suka adalah battery life-nya. Battery life-nya ini kurang lebih 10 jam. Ini tuh sudah pernah gue coba bahwa ini tuh bener-bener baterai yang cukup awet ya untuk sebuah headphone. Nanti akan gue bahas. Terus Bluetooth-nya sudah version 5.3. Terus MP3 player. So built-in 32 GB memori. Nah jadi ini tuh kalau kalian mau dengerin lagu tuh nggak harus ada device dulu. Baik itu HP atau misalnya mungkin jam tangan gitu ya. Ini udah ada built-in memori 32 GB. Jadi bisa untuk store lagu di sini. Mungkin kurang lebih sekitaran 7.000 lagu. Ini juga working range-nya kurang lebih 10 meter. Dan ini frekuensinya itu 20 Hz sampai 20 kHz. Oke, dan ini yang kalian dapatkan kalau kalian membeli headphone ini. Yang pertama, kalian mendapatkan pouch. Ya. Ini keren banget menurut gue. Karena kadang-kadang kalau cuma gini doang tuh, kalau misalnya kalian masukin tas itu takutnya ada terhimpit dengan barang-barang lain, takutnya rusak atau patah kan. Kalian tidak mau itu terjadi. Set. Nah, yang pertama, kalau kalian nanti beli ini, nah ini tuh langsung pas di awal dibuka itu bentuknya tuh kayak gini nih. Nah terus apa aja yang kalian dapetin sesuai dengan yang ada di boxnya ya. Ini ada earplug, terus ini ada gantungan kali ya, atau buat mengatur ketegangan dari headphone ini. Jadi kalau misalnya kalian mau ini loose, ya udah biarin aja gitu. Nah selanjutnya dapat manual book, kemudian dapat kabelnya. Nah kabelnya ini chargingnya itu tuh magnetic, jadi nanti dia bakal nempel di tempat yang ada di sini nih, 4 pin. Terus ini juga ada converter, jadi kalau misalnya kalian tipe chargernya Type C gitu ya, ini bisa kalian tambahin di sini. Oke, kita coba timbang dulu beratnya berapa ya. 38,9 gram ya, 39 gram lah. Si headphone ini itu tuh ada dua mode kan yang tadi gue bilang, yaitu mode yang mode normal dan juga mode MP3 player. Dan di sini ada 3 tombol, dan untuk nyalainnya itu tekan tombol ini yang mereka sebutnya MDB. Your On Point is connected. Nah, itu dia suaranya. Jadi untuk nyalain headphone ini kalian perlu tekan tombol yang ini, tombol on off-nya ini ya, kurang lebih sekitaran 3 detik, nanti dia bakal nyala. Itu kalau misalnya sudah connect ke handphone. Nah tapi kalau belum, nanti biasanya di awal, jadi kalian harus pairing dulu dan langsung cari di setting Bluetooth HP kalian, ada namanya On Point Iron. Kemudian di sini ada 2 tombol lagi, yaitu tombol plus dan juga tombol minus. Ini untuk atur volume. So ini ada lagu yang lagi diputar di HP gue ya. Kalau kita tekan ini adalah play dan pause button.
Oke, tekan lagi. Nah, itu di pause. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau ke next atau lagu sebelumnya. Jadi menariknya tuh kalau di headphone ini, itu kalau mau ke next song, itu tuh kita malah harus ke tombol minusnya ini gitu untuk decrease the volume. Dan menurut gue secara ergonomik itu lebih oke sih. Karena kalau di gue ya, kecenderungan untuk misalnya kalau ada lagu, terus ini ganti lagu deh. Pasti lagu next gitu kan, bukan lagu previous. Dan sedangkan kalau misalnya kita lagi lari gitu ya, itu tuh kalau di tombol ini mungkin agak terlalu deket gitu ya, tombol plus. Jadi dia taruhnya di tombol minus, tekan yang lama. Sekarang kita coba ke next song. Nah, ini next song. Gimana kalau kita mau ke MP3 player mode? Kita tinggal tekan tombol on-nya ini 2 kali, nah nanti dia bakal pindah ke mode Bluetooth. Nah, caranya gimana untuk masukin lagu ke sini nih? Nah, caranya gampang banget. Jadi kalian harus pakai kabelnya ya, terus sambungin ke laptop, terus nanti di situ bakal muncul on point. Nah, kalian masukin tuh lagu-lagu kalian, langsung aja di copy paste. Gitu ya. Dan ini main lagunya tuh in order ya. Kalau misalnya kalian masukin, misalnya lagu pertama adalah Balonku ada 5, kemudian yang kedua Gang Kelinci gitu ya misalnya. Yang di play itu bakal ngurut dari yang pertama Balonku ada 5 gitu. Jadi gimana sih review gue tentang si headphone ini? Jadi gue tuh udah pakai headphone ini, pasti yang jelas pasti untuk lari. Untuk sepeda, gue juga pakai headphone ini untuk renang. Ini ternyata bisa untuk dipakai buat renang. Di renang pun juga jangan lama-lama gitu ya. Lebih dari 1,5 meter kedalamannya. Jadi kalau kalian mainnya di kolam yang 3 meter, kalian nyelam sampai 3 meter, jangan. Dan juga jangan lebih dari 30 menit. Jadi kalian kira-kira aja lah. Mungkin renangnya ya 10 atau 20 menitan. So, apa aja yang gue suka dari headphone ini? Yang pertama adalah dari suaranya. Jadi suara dari headphone ini menurut gue tuh besar banget. Yang keluar dari sini ya, bukan suara aja, tapi kayak semacam ada getaran kalau misalnya bass dari lagu itu tuh juga ada. Jadi sensasi kalian untuk mendengarkan lagu atau musik itu tuh bener-bener ada. Nah, cuman mungkin yang perlu diperhatikan adalah volumenya, karena volumenya ini cukup kencang ya. Sebenarnya itu adalah poin plus sih menurut gua. Jadi suaranya tuh nggak cuman sekedar suara, sound dynamics-nya tuh ada. Dapat treble-nya dapat bass-nya juga dapat. Sensasi mendengarkan lagunya tuh ada. Nah, ini kan ketahanan baterainya tuh sampai 10 jam kan. Gue tuh kalau riding, apalagi kalau lagi long ride, itu kan bisa sampai 4-5 jam gitu ya, sekitaran kurang lebih segitu. Itu untuk long ride. Kadang-kadang itu kalau pakai headphone lain, itu tuh baterainya itu tuh udah habis. Apalagi kalau udah nyentuh 4 jam, itu bener-bener dengan kondisi soundnya maksimal gitu. Nah, sedangkan ini tuh bisa tahan sampai 10 jam. Yang menurut gue itu adalah poin plus dari headphone ini. Ketika gue charge itu 100% kondisinya, itu gue pakai untuk riding, dan setelah 4 jam itu tuh berkurangnya tuh nggak banyak banget. Jadi berkurangnya dari 100 itu cuman ke 60-70%. Dan itu menurut gue adalah poin plus. Untuk renang, jadi gue juga pakai headphone ini untuk renang. Nah, tapi ada tapinya nih. Mungkin ini catatan aja gitu. Kalau misalnya kalian renangnya itu pakai swim cap, itu mungkin nggak bisa. Kalau misalnya kalian taruh headphone-nya di dalam telinga, terus kalian pakai swim cap di sini, pasti sakit. Kecuali kalian pakai swim cap-nya di luar telinga kalian. Tapi gue tuh lebih prefer kalau pakai swim cap ya cover telinga semuanya gitu kan. Mungkin tidak nyaman kalau menggunakan swim cap. Baik itu misalnya telinganya di sini atau misalnya swim capnya di sini, terus kalian pakai headphone-nya tuh di luar. Karena nanti mudah jatuh. Kalian nggak mau kan lagi berenang terus headphone-nya jatuh gitu. Jadi ini digunakan tanpa swim cap menurut gue. Dan menurut gue ini lebih enak kalau pakai renang itu pas lagi renang yang nyantai. Mungkin gue lagi recovery day gitu kan, mau renang-renang lucu gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya kalian adalah tipe perenang yang bisa menghabiskan waktu di kolam selama 1 sampai dengan 2 jam dengan intensitas yang benar-benar tinggi. Nah, menurut gue pakai headphone pun kayaknya tidak akan nyaman sih. Ini terlepas dari apapun headphone-nya gitu. Menariknya dari headphone ini ya, karena dia itu sudah waterproof dan bisa dipakai untuk berenang. Jadi buat gue yang lagi latihan triathlon ini, habis renang langsung sepeda langsung lari. Dan gak pusing nanti kalau lagi renang, apakah gue harus connect ini ke HP? Kan gak perlu, karena ini sudah ada MP3 playernya kan. Kalau lagi latihan itu bisa langsung sekali pakai gitu loh. Jadi tanpa harus copot ini copot itu. Nah, selain daripada digunakan untuk olahraga, juga berguna kalau misalnya kalian lagi commuting juga.
Jadi misalnya kalian lagi berangkat dari rumah, terus naik transportasi umum, mungkin baterainya tuh masih cukup. Karena kalian nggak mungkin kan lari 10 jam. Versatility-nya tuh ada banget. Selanjutnya adalah connectivity yang super cepat ya. Karena si headphone ini, itu tuh teknologi Bluetooth-nya sudah yang V5,3. Jadi udah teknologi yang baru gitu ya. Harga dari headphone ini Rp1.499.000. Itu menurut gue adalah harga yang sangat affordable sih untuk headphone dengan suara yang bagus kayak gini. Sedangkan kalau harga yang di bawah ini itu suaranya tuh nggak bagus. Gue udah pernah coba dan ini menurut gue adalah range harga yang sangat affordable. Jadi menurut gue adalah ini good deal buat kalian yang mau coba beralih ya dari headphone konvensional ke open ear. Bang, belinya di mana? Belinya tuh bisa ada di marketplace ya. Dan juga kalian juga bisa cek di websitenya onpointindonesia.com yang ada di sini. Dan juga jangan lupa untuk cek Instagramnya mereka, OnPoint Indonesia, yang juga ada di sini. Dan jangan lupa untuk di follow. Oke fam, so kesimpulannya headphone ini adalah headphone yang sangat oke untuk kalian pakai berlari, terutama berenang dan juga bersepeda bisa dengan ini. Menurut gue ini sangat good deal, harga yang affordable dan juga kualitas suara yang menurut gue oke banget. Jadi dengan headphone ini, it makes me move because On Point Iron makes your running more on point. Oke fam, so gimana tanggapan kalian tentang headphone On Point Iron ini? Kasih tahu komen di bawah ini ya. Itu dia review gue tentang headphone On Point Iron. Satria signing out. Thank you for watching and bye for now. Going for a run.